Haleluya. Philadelphia, kasih persaudaraan. Selamat ketemu kembali dalam ibadah hari Minggu terakhir di bulan April ini, saudara-saudara yang kekasih. Terima kasih kepada Tuhan yang masih menolong kita semua sehingga kita masih bisa beribadah walaupun di rumah saudara masing-masing pada minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Saudaraku, tema kita bulan ini adalah Hei jiwaku. Saudara bisa ikuti, Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Dengan iman dan kasih berbuat baiklah. Sekali lagi, Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Dengan iman dan kasih berbuat baiklah. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang sering melayani di kita, sahabat baik saya, Saudara Pendeta Robinson Nainggolan. Puji Tuhan, silakan Pak Robinson. Shalom saudara, haleluya, haleluya, haleluya. Philadelphia, kasih persaudaraan, puji Tuhan. Meskipun kita tidak dalam ruangan yang sama di gereja, dan kita ada di rumah kita masing-masing, itu tidak menghalangi untuk kita boleh beribadah bersama-sama pada hari Minggu ini. Dan saya percaya ibadah online ini juga akan memberkati kita semua. Amin saudara, puji Tuhan. Saya diberitahu bahwa sesuai dengan apa yang kita alami sekarang, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan bangsa kita dan bangsa negara-negara lain, maka saya diberikan temanya untuk khotbah pagi hari ini adalah kasih, iman, dan perbuatan baik di tengah-tengah COVID-19. Nah, untuk itu kita akan baca firman Tuhan. Yang pertama Roma 8 ayat 28 dan yang kedua nanti Galatia 6 ayat 9 dan 10. Jadi bukalah Alkitab saudara, HP saudara atau gadget apa yang saya miliki yang ada Alkitab di dalamnya. Saya mencoba menggabungkan ayat ini untuk kita boleh masuk lebih dalam lagi sesuai dengan tema khotbah hari ini, yaitu kasih, iman, dan perbuatan baik di tengah-tengah COVID-19. Oke, pertama sekali kita akan baca Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi kita baca sama-sama Roma 8 ayat 28. 2, 3 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Yang kedua Galatia 6 ayat 9 dan 10. Mari kita baca sama-sama Galatia 6 ayat 9 dan 10. 2, 3, ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu sebuah cerita pendek yang pernah saya baca dan sungguh memberkati saya. Jadi dulu katanya di Tiongkok adalah seorang pedagang, saudagar yang dari desanya pergi ke kota untuk menjual barang-barang dagangannya. Karena waktu itu transportasi masih susah, sehingga dia memakai keledainya menjadi alat pengangkutannya. Oleh sebab itu dia packing barang-barangnya, dia atur sedemikian rupa, dia taruh di punggung keledai itu, dia taruh juga pelananya, dan pagi itu dia pergilah bersama keledainya itu untuk pergi ke kota. Cukup jauh perjalanannya. Nah setelah lebih kurang kira-kira 1,5 jam, dia sudah merasa capek. Dan dia pikir pasti keledainya juga capek. Jadi dari kejauhan dia melihat ada sebuah batang pohon yang besar.
yang dia pikir kalau dia beristirahat akan nyaman. Dan betul setelah sampai di pohon itu, dia berhenti, dia turunkan barang-barangnya, kemudian pelananya juga dia turunkan, dan dia bersandarlah ke pohon itu sambil istirahat. Angin yang sepoi-sepoi membuat dia akhirnya tertidur. Nah, pada waktu tertidur inilah masalah terjadi. Sebab keledainya bukannya istirahat, malah jalan-jalan. Dan akhirnya tidak kelihatan. Setelah si saudagar ini bangun, dia heran. Loh, kemana keledai saya? Tapi barang-barang lengkap semua. Berarti tidak dicuri orang. Jadi dia pergilah untuk mencari di mana keledai itu berada. Susah juga mencarinya karena tidak kelihatan. Tapi kemudian dari kejauhan dia mendengar ada suatu ringkik suara dari keledai yang dia kenal, suara dari keledainya. Dia cari asal suara itu, ternyata ada sebuah lubang yang cukup dalam dan keledainya masuk ke dalam. Masalahnya keledai itu tidak bisa naik kembali karena lubangnya yang cukup dalam itu. Dan si saudagar ini pun tidak bisa untuk turun ke dalam lubang yang seperti sumur ini untuk mengambil keledainya. Bahkan dia pikir kalau 2 orang pun turun ke bawah akan susah untuk mengangkat keledai itu. Kalau nanti dicoba pakai tali, jangan-jangan nanti kecekek terus nggak bisa lagi, bahkan mati. Kalau 3 orang masuk ke dalam pasti tidak muat karena sempit. Akhirnya tidak ada jalan keluar. Dia lari-larilah mendekati kampung yang ada di sana, teriak-teriak, tolong, 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 tolong. Karena teriakannya berbondong-bondong orang mengikuti dia. Nah, akhirnya mereka juga melihat ada keledai yang masuk ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Masalahnya bagaimana untuk mengangkat keledai ini bisa keluar. Semua bingung. Sudah tadi dikatakan kalau 2 orang masuk pasti nggak bisa untuk mengangkatnya. Tapi kalau 3 orang nggak muat. Karena dengan keledai dan 3 orang tidak muat. Jadi bingung juga bagaimana jalan keluarnya. Pada waktu kebingungan seperti itu tiba-tiba ada seorang tua yang tiba-tiba berkata, oh aku tahu jalan keluarnya. Memang orang tua ini dikenal bijak di kampung itu. Akhirnya si saudagar bilang, oke Pak, tolonglah bagaimana caranya supaya keledai itu bisa keluar. Karena saya harus pergi ke kota untuk jual barang-barang daganganku ini. Tapi ada risikonya, kata si orang tua ini. Apa itu Pak? Kalau keledai Anda masih keluar lagi begonya, karena gara-gara begonya dia masuk ke dalam lubang itu. Udah tahu lubang dia masuk ke dalam. Maka dia bisa mati. Kenapa? Bagaimana caranya Pak? Begini kata si orang tua itu. Nanti kita semua rame-rame mengambil lempung tanah atau pasir. Kita timpukinlah keledai itu. Kalau keledainya tidak bergerak dan diam saja, keluar begonya, maka dia akan tertimbun dan mati. Tapi kalau dia bergerak, mengelak timpukan kita itu, dan kakinya bergerak, maka dasar daripada lubang ini akan naik dan kita akan bisa tarik keluar. Setelah berpikir, maka si saudara bilang, udahlah, kita ambil aja jalan itu, apapun risikonya. Jadi rame-rame lah mereka mengambil lempung tanah dan pasir. Mereka timpukinlah keledai itu. Dan untungnya keledai itu tidak keluar begonya. Dia mengelak semua timpukan itu dan kakinya bergerak-gerak. Akhirnya betul dasar dari lubang itu bertumpuklah oleh karena lempung tanah dan pasir itu. Sehingga makin lama makin tinggi dan akhirnya keledai itu boleh diangkat keluar. Dan si pedagang pun bisa melanjutkan perjalanannya. Saudara, apa artinya bagi kita? Nah tadi saya katakan bahwa saya pun diberkati lewat cerita yang saya baca ini. Saudaraku, ini berbicara juga mengenai sekarang ini kita mengalami banyak masalah yang kita hadapi akibat COVID-19. Itu rasanya seperti timpukan-timpukan dalam hidup kita, berbagai aspek. Namun percayalah bahwa itu bukan terjadi begitu saja, tapi ada maksudnya agar kita diproses untuk melihat cara Tuhan bekerja yang membawa solusi dan bahkan memberkati kita semuanya. Amin saudara. Puji Tuhan. Tetapi ingat, kita harus bergerak. Jangan diam. Ada ungkapan berkata, ora et labora. Berdoa dan bekerja. Artinya we have to do something. Tidak hanya berdoa.
kita harus bergerak. Nah, saudaraku, kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan sesuai dengan tema kita. Dalam Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus mengingatkan jemaat yang ada di Roma bahwa dalam menghadapi masalah yang berat sekalipun, percayalah bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Memang waktu itu anak-anak Tuhan di Roma sedang mengalami pencobaan besar karena mereka pengikut Yesus yang hanya menyembah satu Tuhan. Di lain pihak, mayoritas penduduk adalah penyembah berhala-berhala. Artinya banyak dewa-dewa, banyak ilah-ilah yang disembah. Sehingga mereka menghadapi banyak kesulitan-kesulitan, perlakuan yang tidak adil, atau bahkan disingkirkan. Ibaratnya kalau sekarang pinjam uang dari bank juga susah. Nah, hal yang sama juga dialami oleh anak-anak Tuhan yang ada di Galatia. Galatia sekarang ini ada di daerah Turki, saudaraku ya. Mereka menghadapi banyak kesulitan. Sehingga Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus juga mengingatkan agar jemaat di Galatia tidak jemu-jemu berbuat baik. Terutama kepada teman-teman seiman. Saudara, sesuai dengan tema khotbah kita hari ini, kasih, iman, perbuatan baik di tengah-tengah COVID-19, maka kita akan melihat bahwa sekarang ini dampak pandemi COVID-19 menimbulkan banyak masalah, banyak kesulitan. Kalau kita dengar berita di televisi atau sosial media lainnya, di seluruh dunia yang sudah terinfeksi virus corona ini sudah lebih kurang 2,7 juta. Banyak banget bukan? Yang telah meninggal dunia sudah sekitar 185 ribu orang. Amerika sendiri yang terinfeksi itu kira-kira 850 ribu. Dan yang meninggal dunia sudah sekitar 50 ribu. Pernah bahkan dalam satu hari ada lebih 4 ribu orang meninggal dunia dalam satu hari. Itu luar biasa. Sekarang Amerika menduduki tempat paling utama. Artinya nomor 1 yang paling banyak korbannya. Di Indonesia kalau kita dengar perkembangan sudah sekitar 8 ribu orang yang terinfeksi. Yang meninggal dunia sudah sekitar 700. Itu cukup tinggi. Hampir 9%. Namun selain itu ada dampak yang lain. Ada kita lihat gelombang PHK. Wah, ini dampaknya sungguh luar biasa. Ekonomi sangat terpukul. Pabrik-pabrik banyak yang tutup. Pariwisata anjlok. Lebih 1.200 hotel sudah tutup sekarang. Penerbangan rugi besar. Mal dan restoran tutup. Dan kalau kita lihat, Menteri Keuangan sendiri telah berkata bahwa pertumbuhan ekonomi kita bisa minus. Padahal dalam RPBN 2020 telah dicanangkan pertumbuhan ekonomi kita 2020 ini adalah 5,3%. Menteri Keuangan sudah pesimis. Bahkan dikatakan bisa-bisa minus. Sebab anggaran untuk penyelesaian COVID-19 pun telah dicanangkan pemerintah 405,1 triliun. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu pemerintah menjual namanya global bond. Ya, itu istilah kerennya, tapi sebetulnya surat utang negara kita sebesar 4,5 miliar dolar. Itu sangat besar sekali. Juga ada pemotongan anggaran di kementerian dan pemda-pemda. Nah, namun kita sebagai orang percaya, di atas semua ini kita yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, maka kita doakan. Amin, saudara. Efesus 3:20. Nah, itu sebabnya semua dengan tema kita ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Mari kita lihat satu persatu. Ini dia. Yang pertama, kasih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saya akan bacakan 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kita melihat betapa pentingnya kasih itu. Dan itu harus dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, kita sebagai umat Tuhan sangat perlu menunjukkan kasih kita terhadap sesama. Teristimewa untuk mereka yang terkena dampaknya langsung ataupun tidak langsung. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat slide berikut. Yang pertama adalah menunjukkan kasih dengan tidak menghakimi. Saya ulangi, menunjukkan kasih dengan tidak menghakimi. Saya bacakan bagi kita Matius 7 ayat 1 dan 2. Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudaraku, pandemi COVID-19 dan dampaknya ini bukan penghakiman dari Tuhan. Saya ulangi, bukan penghakiman dari Tuhan. Saya sungguh sedih jika ada menyatakan, termasuk ada hamba Tuhan, bahwa ini adalah penghakiman dari Tuhan. Siapa kita ini yang mau jadi hakim untuk sesama kita? Ingat firman Tuhan, tidak ada penghakiman sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Cukup banyak hamba-hamba Tuhan dan jemaat gereja yang meninggal. Saya percaya bahwa ini bukan karena dosa-dosa mereka, tetapi musibah. Dan itu namanya akibat adanya hukum sebab dan akibat. Sebab virusnya muncul dan kita tidak waspada, maka bisa terkena atau tertular. Karena yang tertular juga tidak meningkatkan daya imun tubuhnya atau lalai, maka bisa jadi korban. That's it. Jadi ada hubungan sebab dan akibat. Kita tidak tahu dari mana asal virus ini. Ada info yang mengatakan bahwa ini adalah senjata biologis yang dipersiapkan untuk perang. Tapi bocor atau terlepas dari laboratoriumnya. Entahlah, kita tidak tahu pasti. Yang penting saudara, jangan menghakimi orang-orang yang jadi korban. Bahkan yang meninggal dunia. Ingat, suatu ketika Yesus ditanya tentang orang yang buta. Dan dikatakan, dia tanya Tuhan Yesus, orang-orang Farisi, siapa yang berdosa bahwa anak ini dilahirkan buta? Tanggapan Yesus sederhana, tidak seorang pun. Baca Yohanes 9 ayat 2. Jadi COVID-19 bukanlah hukuman. Ini adalah akibat sebab dan akibat. Hukum sebab dan akibat. Itu sebabnya jangan menjelekkan atau jangan membenci bahkan menghakimi orang yang jadi korban. Justru kita perlu sadar bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saya yakin bahwa pandemi COVID-19 ini diizinkan Tuhan agar manusia, negara atau siapapun tidak menyombongkan dirinya, tapi justru perlu cari Tuhan. Banyak contoh dalam Alkitab tentang wabah yang melanda negeri, di mana pada waktu yang seperti itu orang-orang justru datang kepada Tuhan untuk minta belas kasihan agar wabahnya berhenti dan Tuhan tolong. Ingat tadi kita baca firman Tuhan dalam Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi artinya Tuhan ada di dalamnya. Meskipun sepertinya Tuhan berdiam diri. Kalau kita masih sehat sampai hari ini, itu adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Amin saudara. Kita sangat prihatin melihat siaran di TV bagaimana orang-orang yang meninggal dunia karena COVID ini dikuburkan apa adanya. Tanpa bisa dihadiri oleh handai tolan atau sahabat. Bahkan oleh keluarga sendiri yang mungkin mengalami isolasi. Sangat menyedihkan. Saya punya tante, adik dari ibu saya, sekarang berumur 84 tahun. Suaminya berumur 86 tahun. Saya telepon beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu lah persisnya.
pada waktu kami bicara, tante saya bilang begini, tolong doakan ya, agar kami jangan meninggal karena COVID-19 ini. Padahal dia sendiri pernah berkata, saya sudah siap kapan aja dipanggil Tuhan. Tapi memang sangat menyedihkan kalau orang meninggal dunia pada saat seperti ini. Sungguh tragis. Sekali lagi, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih sehat sampai hari ini, itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Amin saudara? Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita jangan menyombongkan diri. Kemudian yang berikut adalah menunjukkan kasih dengan mematuhi anjuran dan petunjuk pemerintah. Saya ulangi. Menunjukkan kasih dengan mematuhi anjuran dan petunjuk pemerintah. Saya baca bagi kita Roma 13 ayat 1 dan 2. Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kita perlu mendukung pemerintah. Pemerintah telah menetapkan bahwa pandemi ini adalah bencana nasional. Jadi kita harus mendukung pemerintah untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Supaya terputus, supaya tidak banyak lagi korban yang jatuh. Dan pemerintah telah menghimbau kita agar bersatu melawan pandemi COVID-19 ini. Agar kita bisa memutuskan penyebaran pandemi ini, pemerintah minta agar kita antara lain tetap tinggal di rumah, stay at home. Makanya kita sekarang beribadah di rumah kita masing-masing dan beribadah secara online pada hari ini. Amin saudara, itu tidak menghalangi kehadiran Tuhan. Tidak menghalangi doa-doa kita dijawab oleh Tuhan dan kita dilawat Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Kerja dari rumah, work from home, belajar dari rumah atau belajar di rumah, beribadah di rumah seperti kita. Jaga jarak. Ya, jika ketemuan atau di sarana transportasi, jaga jarak. Minimal 1,5 meter. Hindari kerumunan. Pakai masker jika terpaksa harus keluar rumah. Tidak mudik atau traveling. Jadi ini semuanya program pemerintah yang harus kita dukung sama-sama. Amin saudaraku, itu artinya kita menunjukkan kasih kita sebagai warga negara yang taat kepada pemerintah. Puji Tuhan. Lanjut lagi, yang berikut. Kasih yang sempurna menghilangkan khawatir dan takut kita. 1 Yohanes 4 ayat 18. Saya ulangi, 1 Yohanes 4 ayat 18. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Artinya apa saudara? Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita harus yakin akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, yang bulan depan kita akan peringati itu, dia berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Makanya kita tidak perlu takut. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka pasti ada sukacita. Dan ingat, Alkitab berkata apa? Hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Jadi tidak perlu takut. Justru kita harus berserah kepada Tuhan. Ada keluarga kami, dari keluarga Nenggolan, saudaraku, yang statusnya PDP pada waktu itu. Dia menelpon saya untuk minta didoakan. Anaknya selalu menelpon anak saya yang dokter, anak saya yang bungsu, untuk konsultasi. Ya, hampir tiap hari nelpon. Ya, saya katakan waktu dia telepon saya, agar jangan takut, tapi tetap semangat dan ada sukacita menghadapi kondisi ini. Namun di samping itu, seperti orang yang labora harus berbuat. Jadi setiap hari saya posting firman Tuhan, namanya Hikmat Pagi di grup keluarga kami. Ayat-ayat firman Tuhan yang menyegarkan untuk menguatkan saudaraku. Dan saya minta untuk tetap makan vitamin C, vitamin E dan obat-obat yang dijual oleh dokter. Puji Tuhan sekarang sudah sembuh. Haleluya. Jadi kita tidak perlu takut. Allah beserta dengan kita.
Puji Tuhan. Kita lanjut sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua. Iman di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mari saya bacakan kepada kita, saudaraku, definisi iman. Ya. Definisi iman adalah Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudaraku, berbicara tentang pandemi COVID-19 ini dan dampaknya, maka iman kita sangat menentukan peranan, sangat memegang peranan penting. Sebab jika iman kita lemah, maka kita akan jauh dari Tuhan, bahkan bisa mempersalahkan Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Juga firman Tuhan mengatakan kita, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Jadi saudaraku, iman merupakan hal yang sangat penting dalam kepercayaan kita terhadap Tuhan dan hal-hal yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Iman tidak sama dengan keyakinan. Sebab apa? Iman didasari oleh firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sedangkan keyakinan didasarkan oleh pengalaman. Contoh misalkan, jika Barcelona melawan PSSI sepak bola, saya katakan PSSI pasti kalah. Itu bukan iman, tapi keyakinan. Karena dari pengalaman, ya, jangankan tingkat Eropa, tingkat dunia, tingkat Asia aja kita susah. Namun kalau saya katakan begini, jika dampak pandemi COVID-19 menyusahkan kita, namun ada jalan keluar bersama dengan Tuhan, itu adalah iman. Dan kita percaya Tuhan menolong kita. Amin saudaraku, kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Bahkan Efesus 3:20 mengingatkan kita bahwa Allah kita sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, bahkan kita doakan sekalipun. Itu sebabnya kita perlu rajin beribadah. Meskipun kita sekarang tidak bisa dalam sebuah ruangan di gereja sama-sama, mari di rumah masing-masing kita selalu mengikuti ibadah online seperti ini. Puji Tuhan. Dan ibadah kita masing-masing. Juga agar kita selalu bertumbuh dalam iman dengan firman Tuhan. Membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Agar iman kita bertumbuh dan kuat. Kenapa kita perlukan? Sebab kalau iman kita bertumbuh dan kuat, maka lihat ini. Yang pertama, dapat bertahan atas tantangan dan cobaan yang berat. Dapat bertahan atas tantangan dan cobaan yang berat. 2 Timotius 3 ayat 1 berkata begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah terbukti sekarang. Ini nubuatan firman Tuhan yang telah digenapi. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang susah. Kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Tapi saya melihat ini adalah tanda-tanda memang kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita tetap berdoa. Sebab tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Tapi memang akan ada lagi masa-masa yang lebih berat ke depan. Kalau iman kita tidak kuat, kita akan jatuh, bahkan jauh dari Tuhan. Yang berikut adalah agar kita tidak goyah terhadap munculnya pengajaran-pengajaran sesat dan nabi-nabi palsu. Dengarkan ini. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Saya baca 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah saudara, makanya waspadalah. Hari ini ada banyak
bukan hanya hoax, tapi pengajaran-pengajaran palsu, nabi-nabi palsu. Ada yang bilang bahwa pasti setelah Paskah COVID-19 tidak ada lagi. Setelah Paskah kan lama, bisa ratusan tahun. Tapi jelas sampai sekarang kita lihat masih berlangsung. Ada yang bilang, wah saya disuruh Tuhan, saya nabi Tuhan untuk menyampaikan ini. Ini adalah penghukuman dari Tuhan. Saya mendengar rekamannya, saya sudah tidak sejahtera. Mengklaim dirinya nabi. Siapa yang angkat dia nabi? Apa yang dilakukan selama ini untuk pekerjaan Tuhan? Gak pernah dengar. Tiba-tiba muncul jadi viral videonya. Jadi kita harus waspada. Kalau iman kita kuat, kita tidak akan goyah. Amin saudara. Puji Tuhan. Yang berikut. Tidak kecewa meskipun apa yang kita harapkan bukan itu yang terjadi. Kerap kali dalam hidup kita, apa yang kita harapkan bukan itu yang terjadi. Nah saudaraku, kalau iman kita lemah, kita bisa bilang, aduh gimana nih Tuhan, kok doa saya tidak dijawab, kok apa yang saya rindukan tidak terjadi. Padahal saya yakin kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, pasti di balik itu ada maksud Tuhan. Amin. Jadi kalau iman kita kuat, maka kita tidak akan goyah. Meskipun apa yang kita harapkan bukan itu yang terjadi. Dalam Alkitab banyak contoh-contohnya. Rasul Paulus misalkan, dia pengen pergi ke kota lain, tapi Roh Kudus menghalanginya. Justru harus pergi ke Filipi misalkan. Ada banyak hal lah. Tapi saya yakin ini menjadi pedoman bagi kita. Amin. Makanya jangan kecewa. Meskipun apa yang saudara harapkan bukan itu yang terjadi. Puji Tuhan. Kemudian yang lain. Percaya bahwa Tuhan tidak akan mencobai kita melebihi dari kekuatan kita dan pasti ada jalan keluar. Kalau iman kita kuat, memang ini adalah masa-masa yang susah. Bisnis kita terganggu, mungkin penerimaan kita, income kita terganggu. Tapi percayalah, kalau iman kita kuat, ingat Tuhan tidak akan mencobai melebihi kekuatan kita sendiri. 1 Korintus 10:13 berkata, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu sendiri. Tapi justru lewat pencobaan itu akan ada jalan keluarnya. Haleluya, amin. Filipi 4:13, Paulus mengingatkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan Filipi 4:19 berkata apa? Allahku akan menyediakan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, mengapa kita perlu iman yang kuat? Iman yang bertumbuh. Memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan dan ketertiban atau disiplin. Saya bacakan 2 Timotius 2 ayat 4 dan 5. 2 Timotius 2 ayat 4 dan 5. Seorang prajurit yang sedang berjuang untuk tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, prajurit, tentara atau olahragawan yang sukses itu selalu dibarengi dengan disiplin. Ya, ketaatan kepada komandannya. Dan artinya tertib. Sama halnya dengan kita perlu taat. Ya, kita perlu disiplin. Mari dengan hal-hal yang kecil. Disiplin berdoa, taat untuk melaksanakan firman Tuhan. Amin saudaraku. Dan saya percaya iman kita yang kuat inilah membuat kita akan lebih disiplin lagi. Lebih taat dan lebih tertib. Khususnya untuk mengikuti ibadah-ibadah kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Yang terakhir, poin yang ketiga. Perbuatan baik di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saya baca ulang. Galatia 6. Tadi kita sudah baca Galatia 6 ayat 9-10. Nah saudara, sebagai saksi Kristus, maka salah satu fungsi kita orang percaya adalah untuk sungguh-sungguh boleh jadi berkat bagi orang lain. Saksi Kristus bukan hanya untuk bersaksi tentang Kristus mengenai keselamatan dalam Dia, tapi juga agar hidup kita bermakna. Itu merupakan bukti kita adalah anak-anak Tuhan. Janganlah seperti orang dunia ini yang hidup hanya untuk kepuasan diri sendiri. Itu bukan tujuan hidup orang-orang yang percaya. Kita mengerti mengapa
kita boleh sehat sekarang ini? Mengapa kita masih bisa hidup dan diberkati Tuhan? Itu semua ada maksud Tuhan. Itu bukan semata karena usaha atau kemampuan kita. Itu adalah kemurahan Tuhan. Supaya kita peduli dan kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah saudaraku, oleh sebab itu, selagi kita masih kuat, pikirkan, renungkan, dan bertindaklah untuk mengerjakan panggilan sejati sebagai orang percaya yang mengerti mengapa saya hidup. Pergunakanlah talenta dan berkat yang dipercayakan Tuhan dan bukan untuk disia-siakan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang tadi kita baca di Galatia 6 ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Untuk itu saudara, mari kita berkorban dengan melakukan solidaritas sosial. Social solidarity. Itu saya ambil dalam Matius 22 ayat 39 Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan sekali lagi. Matius 22 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau pemerintah menganjurkan namanya social distancing dan physical distancing, maka sebagai anak-anak Tuhan kita perlu melakukan social solidarity, solidaritas sosial. Ini berarti apa? Kita perlu peduli terhadap lingkungan kita, masyarakat kita, keluarga kita, dan jemaat kita. Sudah barat itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, dan dikatakan teristimewa kepada saudara-saudara kita seiman. Ya, mungkin ada jemaat kita Philadelphia yang lagi sangat terpukul dengan keadaan ini. Mari kita lakukan sesuatu. Ya, kita dapat melakukan banyak hal. Misalkan menolong dengan membagikan sembako, menolong secara keuangan, menolong dengan memberikan peluang usaha misalnya, menolong dengan memberikan pekerjaan, mungkin bisa di rumah kita atau di manalah. Bahkan juga menolong dan merawat orang yang sakit. Dan saudaraku ingat, kalaupun kita melakukan ini semuanya, jangan berdasarkan agar kita dapat berkat kembali. Itu motivasi yang salah. Kalau kita menolong orang, memberkati orang, dengan harapan diberkati oleh Tuhan, itu salah prinsipnya. Ya, siapa kita ini yang menuntut balas dari Tuhan? Tapi kita melakukannya karena kita sadar bahwa karya terbesar dalam hidup kita adalah ketika Yesus Kristus mengorbankan nyawanya dan menderita mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita dan agar kita boleh menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Namun saya percaya bahwa jika kita melakukan sesuai dengan prinsip seperti itu, maka Tuhan pasti berkenan dan Tuhan sanggup akan menolong kita dalam segala perkara. Alkitab berkata, segala jerih payahmu tidak akan sia-sia. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pada pagi hari ini, pada hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, sempurnakanlah apa yang hamba-Mu sampaikan, agar kami boleh sungguh-sungguh menunjukkan kasih kami, iman kami, dan perbuatan baik di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan sanggup juga menolong kami dalam segala perkara. Sambil kita tunduk kepala di rumah kita masing-masing, saya tergerak berdoa bagi saudara. Ingat, Tuhan kita sanggup menolong kita jauh melampaui dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Mungkin saudara ada punya masalah, mungkin ada masalah keuangan, mungkin ada masalah pekerjaan, bisnis saudara, atau apa saja. Bahkan sakit penyakit, percayalah bagi Tuhan tidak mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi saudara di rumah saudara masing-masing, apabila saudara ingin didoakan, mari katakan kanan ke atas. Ini tandanya kita berserah kepada Tuhan. Tangan kiri taruh di dada. Meyakinkan bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kalau sudah
Saudara lakukan, kita akan berdoa sekarang. Bapa dalam sorga, Engkau melihat setiap anakmu di rumah mereka masing-masing sedang angkat tangan kanannya. Kami memberikan pengakuan Tuhan. Kami ini gak ada apa-apanya. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa jadi apa-apa. Oleh Tuhan Engkau mampukan kami melewati pandemi COVID-19 ini. Dan hamba berdoa sekarang bagi mereka yang angkat tangan Tuhan dimanapun berada. Di rumah mereka masing-masing. Apapun masalah mereka. Persoalan dihadapi, bahkan sakit penyakit. Bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan ada pemulihan. Bersama dengan Tuhan ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, kami patahkan, kami tolak setiap tipu daya setan iblis mengganggu dia. Dalam nama Yesus, mari Tuhan Kau jamah pulihkan mereka. Dan kami yakin bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Ada pemulihan, ada berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar renungan firman Tuhan yang memotivasi kita di tengah-tengah keadaan yang masih belum menentu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Robinson Nenggolan. Tuhan memberkati Bapak. Saudaraku, minggu depan, minggu pertama bulan Mei. Tetapi bukan itu saja, saudaraku, tanggal 1 Mei adalah hari yang spesial, hari istimewa buat gereja kita. Sebab 1 Mei adalah hari peringatan ulang tahun yang keempat dari Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia, House of Philadelphia Beleza. Dan bukan itu saja, bulan Mei, kalau kita samakan tanggal 1 Mei juga adalah tepat 25 tahun GSPDI Pulau Kenanga melayani Tuhan. Jadi minggu depan mari saudara-saudara, saya harapkan kita isi dengan ucapan syukur. Walaupun di ulang tahun keempat kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi saya harapkan di tempat-tempat saudara ada doa ucapan syukur buat wadah pengembalaan yang Tuhan berikan kepada kita di GSPDI Philadelphia Beleza. Ada beberapa hal yang saya harapkan saudara bisa lakukan. Tadi yang pertama, naikkanlah doa, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah di WhatsApp group gereja kita di House of Philadelphia. Mulai saat ini sampai akhir minggu depan, penuhilah dengan cerita-cerita memori bagaimana perjalanan, pelayanan, perjalanan, pengembalaan, bagaimana komunitas kita di Beleza maupun di tempat-tempat sebelumnya, yaitu di Pulau Kenanga, Permata Hijau, Manggala, dengan saudara mengupload, saudara memasukkan foto-foto lama yang saudara anggap menarik dan juga video-video lamanya. Mari isi selama 1 minggu ini dengan ucapan syukur, dengan beberapa memori yang mengingatkan kita kembali akan kebaikan Tuhan. Terima kasih, dan hari Jumat jam 10 kita akan ibadah ucapan syukur sama-sama. Mari kita akan saudara, tamatkan dengan sama-sama menyanyi Kami Memuji Kebesaran. Oh
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu terus melimpah bagi seluruh jemaat Tuhan yang kekasih, bahkan bagi siapa saja yang menyaksikan video YouTube ini. Kami berdoa terus buat bangsa dan negara kami, buat pemerintah kami, buat mereka yang bertugas di garda depan, para dokter, perawat. Kami berdoa biarlah di tengah-tengah kegoncangan ini diberikan ketahanan nasional yang kuat, sehingga kami semua bisa keluar dari goncangan wabah COVID-19 ini. Bapa, terima kasih. Kami mohonkan berkat-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, kiranya menjadi milik saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.